Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tamhid di acara Get Love. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan COVID-19 di NTB. Setelah beberapa kali kita bahas, sekarang kita membahas penanganan COVID-19 ini bersama Ketua Satgas COVID-19 Nahdlatul Wathon, Ayahanda Haji Irzani MSI. Selamat sore Ayahanda. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ayahanda, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran organisasi Islam, organisasi masyarakat Islam terbesar di NTB ini Ayahanda, terkait penanganan COVID-19 di NTB. Bisa diceritakan sedikit terkait Satgas dan pembentukannya ini Ayahanda? Ya. Terima kasih. Satgas COVID-19 Nahdlatul Wathon ini memang dilahirkan karena pandemi ini. Jadi untuk kepedulian ormas terutama kita di NTB, maka supaya dia teratur kerja-kerja penanganannya, maka oleh Nahdlatul Wathon, terutama pengurus wilayah Nahdlatul Wathon, membentuk Satgas, dan kebetulan saya diamanahkan menjadi Ketua Satgas Nahdlatul Wathon Subdi Nusa Tenggara Barat. Jadi seluruhnya dalam rangka membantu pemerintah. Satu, karena pandemi ini tidak pernah terduga, kemudian kecepatan penularannya juga di luar dugaan. Jadi mau tidak mau, sebagai bagian dari yang terpenting, apalagi ormas NU ini adalah besar di NTB, maka Nahdlatul Wathon berinisiatif ingin mengambil bagian dan menjadi garda terdepan. Makanya muncullah Satgas COVID. Ini terkait tugasnya nih, apa saja yang sudah dilakukan Satgas COVID ini untuk penanganan Ayahanda? Satgas COVID dari Nahdlatul Wathon ini adalah yang pertama, yang utama itulah bagaimana membantu pemerintah itu menyampaikan pesan-pesan arahan pemerintah kepada masyarakat, ya, supaya jangan kita ikut protokol atau himbauan-himbauan pemerintah, ya, itu yang pertama, ya, supaya misalnya waktu-waktu awal itu adalah berdiam diri aja di rumah, jangan beraktivitas, ya. Itu agak masif kita sampaikan, baik melalui himbauan tertulis maupun himbauan-himbauan lisan, melalui ketua-ketua, pengurus daerah, pengurus cabang, sampai pengurus lingkungan, sampai di tingkat RT yang Nahdlatul Wathon bergerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kondisi pandemi ini ada mulai cukup progres, maka ya kita perbanyak bagi masker, ya. Ada masker yang diadakan oleh Nahdlatul Wathon, ya ribuan lah yang sudah bisa dijual. Kemudian ada hand sanitizer, ya. Kemudian sebagaimana himbauan pemerintah lah kita ikut, ya. Tapi kita masifkan melalui pesan-pesan kepada umat, terutama di jamaah. Luar biasa sekali nih pemirsa Getak. Sudah banyak sekali yang ternyata yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Wathon ini. Tapi satu hal ini Ayahanda yang perlu kita pertanyakan, perlu diketahui oleh masyarakat juga terkait Satgas Nahdlatul Wathon ini. Kapan sih dibentuknya Satgas ini, dan sudah ini apakah pengaruhnya dalam pandemi ini seberapa banyak? Ya. Satgas COVID-19 dari Nahdlatul Wathon itu kalau tidak salah bulan ketiga, ya. Kan kondisi Indonesia itu Februari, Maret, April, ya. April itu bentuknya sudah mulai supaya masuknya itu supaya terorganisir aja. Kalau organ-organ Nahdlatul Wathon misalnya pemuda, hima, IPNW, sudah mereka mulai jalan supaya ini terorganisir, ya. Kemudian terukur, makanya dibentuklah dia Satgas ini. Kalau tidak salah kurang lebih bulan April, ya. Berarti Satgas ini dibentuk
dengan unsur-unsur badan otonom dari Itu Nahdlatul dia Ulama. mengakomodir banyak organ ya. Banyak Tapi organ. miliknya Nahdlatul Ulama. Badan otonom Nahdlatul Ulama itu kan ada 7 ya. Jadi semuanya itu berkolaborasi di bawah arahan Satgas. Terus untuk penanganan sendiri apakah ini dilakukan hanya untuk warga Nahdlatul Wathon atau seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat nih? Ya, jadi karena sebagaimana komunikasi kita dengan pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten, maka yang pertama adalah bagaimana kita menghimbau atau mengarahkan jamaah Nahdlatul Wathon dulu ya. Nah, kemudian ekspansi ke warga yang ada di sekitar ya. Jadi misalnya pembagian masker ya, kan kita berkolaborasi dengan ormas-ormas yang lain juga ya. Terutama di bawah kendali Satgas pemerintah ya, Satgas pemerintah. Jadi tentunya bagi Satgas Nahdlatul Wathon fokusnya itu kepada warga Nahdlatul Wathon ya, warga Nahdlatul Wathon, kemudian kepada seluruh warga yang ada di NTB ya. Ya misalnya masker, kalau misalnya kan ada tetangga yang lebih membutuhkan, masa kita harus yang lebih jauh, jadi kita dahulukan yang warga sekitar walaupun dia bukan warga Nahdlatul Wathon. Ya, luar biasa sekali, tapi ini semua orang kan takut ya terkait COVID-19 ini, bahkan pemirsa saya sendiri pun agak takut sebenarnya untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Namun kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar, jadi alhamdulillah hingga sekarang tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, satu masalah pribadinya ya, tidak takut terkena COVID-19 ini. Terkait Satgas ini kan selalu aktivitasnya itu banyak sekali kesana kemari berkeliling menangani masalah COVID ini. Ya, jadi memang awalnya kan kita hampir seluruh orang lah ya, kekhawatirannya berlebihan ya. Kenapa? Karena memang belum ada panduan ya waktu itu ya. Karena kita punya pengalaman, ada anggota Satgas juga yang terinfeksi ya, positif ya, ada dua, tapi alhamdulillah sudah baik ya. Nah, itulah peran utama Satgas yang sekarang ini setelah masa-masa awal ya, kan masa-masa awal ini adalah bagaimana menertibkan warga supaya mengikuti himbauan pemerintah. Misalnya, ya udah sholat ibadah di rumah ya, jangan nekat ke masjid, musola, karena itu menimbulkan kerumunan. Karena kan COVID ini yang cepat itu persebarannya atau penularannya ya. Kalau mematikannya mungkin kecil ya, walaupun ada ya, tetapi tidak terlalu mematikan. Nah, sehingga waktu awal-awal itu alhamdulillah dengan bergandeng tangan bersama seluruh elemen, terutama badan-badan otonom, berhasillah kita sadarkan. Nah, di satu sisi misalnya Jumatan yang pelan-pelan memang awal-awal itu ya pro kontra, tapi kehadiran para tokoh agama, tokoh tuan guru kita alhamdulillah juga membantu. Makanya dengan pemerintah ya cukup pemerintah mengarah cukup terbantu dengan adanya satgas-satgas di ormas ini. Untuk ini kan pengalaman, kita berbicara pengalaman nih Ayahanda, kita lihat di media-media itu kan banyak sekali warga, mungkin ada salah satu pemirsa dari Get Up yang misalnya yang ngeyel atau tidak mau mengikuti himbauan pemerintah. Nah, bagaimana Satgas COVID-19 NW Nahdlatul Wathon ini menyikapi hal tersebut? Ya, jadi memang tidak bisa kita hindari ya, warga ini juga banyak itu. Tetapi cara kami ya, karena kalau di NW ini kan kalau imam sudah bunyi ya insya Allah mereka akan ikut. Makanya pertama Tuan Guru Bajang mengeluarkan arahan, bahkan Dewan Mustasyar secara tertulis juga mengeluarkan panduan ya. Dan itu masih kita sampaikan setelah keluar pernyataan dari Ketua Umum Dewan Tanfidiyah Pemuda Nahdlatul Wathon TGB, kemudian bersamaan dengan para tuan guru di bawah naungan Dewan Mustasyar, alhamdulillah warga NW khususnya manut dia ya, karena ternyata memang
Ya ada juga percaya tidak percayanya kepada pemerintah ya. Memang Iya. koridor kita di Nahdlatul Ulama itu memang kelihatannya lebih cepat mereka percaya kepada tokoh atau para tuan guru dibanding pejabat sipil lah ya. Dan alhamdulillah kita berhasil menyadarkan. Kemudian yang kedua, sekarang ini mereka rata-rata patuh mengikuti protokol kesehatan. Coba bisa kita lihat di mana-mana, apalagi kalau di Mataram misalnya ya, hampir jarang kita menemukan sekarang ini orang keluar tidak pakai masker ya. Hampir dia merasa ada sesuatu yang kurang kalau dia keluar tidak pakai masker. Itu ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan ya kita berdoa Satgas Covid ini segera berakhir kerjanya dengan catatan yang memang Covid ini segera hilang ya. Mungkin dari catatan kami ini Ayahanda, sekarang ini kan sudah mulai landai. Nah, apakah sudah mulai landainya kasus ini, kemudian Satgas Covid ini masih berjalan sesuai dengan yang di awal, yang gencar sosialisasi, memberikan bantuan masker, atau sekarang hanya memantau sosialisasi dan lain sebagainya itu ya? Sekarang kerja Satgas Covid itu adalah kan mulai melandai, ya, mulai menurun, kemudian kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Ya tentu tetap kita sampaikan kepada warga adalah kita menunggu arahan pemerintah. Misalnya sekarang kan dia nunggu vaksin ini, ya vaksin, karena yang pokok itu ya kita wajibkan protokol kesehatan, apapun aktivitasnya, dimanapun berada, tetap jaga jarak, ya, kemudian gunakan masker, ya, cuci tangan, ya, menggunakan air yang mengalir, ya, dan alhamdulillah bantuan kita cukup berhasil. Nah, nextnya, sekarang ini kan harus terbangun kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif. Kalau ada gejala, dia harus dengan kesadaran sendiri untuk datang ke klinik atau ke dokter, ya, untuk ngecek, ya. Nah, cuma informasi dari pemerintah memang kemampuan PCR, ya, kemampuan melakukan cek terbatas. Jadi ya yang pokok udah kalau tidak terlalu sering beraktivitas di luar rumah, ya, kemudian olahraga rajin, makan makanan sehat, ya, kita sampaikan kepada warga, ya itulah yang pertama dulu sebagai pertahanan. Nah, kalau misalnya nanti vaksin sudah ada juga kerja kita kan menyadarkan publik, menyadarkan warga supaya niatan program pemerintah ini kita sambung. Nah, sekarang kan macam-macam nih, ada debatable, ada bahkan kalau kita dengar itu ada yang bilang ini Covid ini hoax, nggak ada katanya ini. Nah, ini juga menjadi bagian kerjanya Satgas. Selain ya memang media sosial ini kadang-kadang ya ada untungnya, ada juga merugikannya. Nah, ini begitu berita hoax, dia bilang Covid ini tidak ada, ya kita kembalikan lagi, ya, para tuan guru, para masyayikh, kita minta turun sampaikan pesan ini kepada warga. Lebih baik kita menjaga diri dengan baik daripada kita percaya omongan-omongan yang tidak benar. Ini berbicara vaksin nih Ayahanda, informasinya akhir-akhir bulan ini akan ada vaksin Ayahanda. Nah, muncul hoax lagi nih Ayahanda, entah itu vaksinnya diragukan, entah itu vaksinnya haram. Tuh apa tanggapan Satgas terkait ini dan tindakannya itu apa Ayahanda? Ya memang trust publik ya kepada pemerintah memang ya kadang-kadang pasang surut. Nah, sebagai Satgas di Nahdlatul Ulama, Satgas Covid ini ya tugasnya adalah lagi-lagi menyampaikan kepada masyarakat, kepada warga, yakinlah bahwa tidak ada suatu negara atau tidak ada pemimpin yang akan mencilakakan warganya, ya. Jadi kalau ada vaksin diorganize sama pemerintah, pasti melalui uji yang cukup komprehensif, ya. Nah, kalau itu sudah ada, kemudian dilakukan uji berkali-kali dan sudah bagus, maka ya bismillah
sebagai warga negara yang baik, ayo kita ikuti arahan dan himbauan pemerintah. Kalau vaksinnya sudah datang, alhamdulillah semua warga rakyat Indonesia misalnya divaksin kayak vaksin polio kan, ya baru lahir kemudian bisa. Nah mungkin ini juga ya bisa demikian, tapi mudah-mudahan kemampuan negara cukup ya. Ya kita tahu kemampuan negara hanya bisa 100 juta, yang warga kita kan 278 juta. Ya. Pokoknya Satgas COVID-19 dari Nahdlatul Ulama ingin menjadi garda terdepan, membantu pemerintah untuk bagaimana supaya COVID-19 ini segera hilang di permukaan bumi Nusantara, kemudian kita bisa kembali beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Ya, kita Jumatan, tidak lagi pakai jarak, tapi kan harus kita yakin dulu bahwa COVID atau vaksin ini mampu menyelesaikan seluruh persebaran COVID ini ya. Tapi kalau masih belum, ya sudah kita jalani seperti yang biasa seperti ini aja, masih belum new normal lah ya. Ya, kita Jumatan jarak 1 meter ya dan sebagainya. Kemudian kita beribadah, yang kurang sehat diam di rumah saja. Dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kan di NTB angkanya mungkin belum nyampe 4.000 kan ya? Belum nyampe, masih 4.000 ya, dibanding tempat yang lain. Tapi haruslah tetap kita waspada ya, harus tetap kita waspada bahwa COVID ini cukup mengancam kalau kita lengah ya. Itulah sebabnya harus tetap kita waspada ya, gunakan masker ya, sebagaimana himbauan-himbauan pemerintah dan banyak. Ini kan ayahanda terkait sudah semua yang dilakukan ini, baik itu koordinasi dengan pemerintah, dengan organisasi yang lain. Satgas COVID ini bisa bersinergi dengan pemerintah, istilahnya dengan organisasi maupun instansi yang lain. Nah, di sana kan pasti ada kendala-kendala. Nah, apa sih yang menjadi kendala Satgas ini saat menjalankan tugas itu, Ayah? Ya. Ketika berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah tentunya. Kalau pemerintah kan dia punya mekanisme ya, mekanisme penganggaran dan sebagainya. Nah, kita di Nahdlatul Ulama itu kalau mekanisme penganggaran sudah, mana agenia yang punya rezeki udah langsung. Kebutuhannya sekarang masker, ayo belikan masker ya. Kemudahannya sekarang hand sanitizer, ayo belikan hand sanitizer. Kalau pemerintah kan dia harus merencanakan dulu ya, disetujui dulu. Nah selama ini walaupun tidak banyak ya backup atau misalnya share kepada Satgas Nahdlatul Ulama, tapi seluruhnya berjalan dengan baik ya. Malah kita banyak membantu ya, banyak membantu, sama dengan misalnya untuk dampak ekonomi ya. Satgas COVID Nahdlatul Ulama juga bagi-bagi sembako, pemerintah bagi sembako, Nahdlatul Ulama juga bagi sembako. Itu kita himpun dari dana-dana pengurus, dana-dana agenia yang ada di Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah cukup membantu memang, sehingga ekonomi masyarakat kita tidak terlalu down ya. Itu antara lainnya. Kalau hambatannya paling biasalah, komunikasi agak lambat ya, terutama dari pemerintah ya, di rata-rata. Kemudian misalnya kita butuh stimulan dari pemerintah ya seadanya ya, tidak maksimal, tapi karena pemerintah juga punya keterbatasan ya, kita sadar pemerintah punya keterbatasan, tetapi tetap saja walaupun terlambat pemerintah memberi support kepada Satgas COVID-19 dari Nahdlatul Ulama. Dan begitu juga ormas-ormas lain. Luar biasa sekali pemirsa GetTalk. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi yang ikut serta dalam penanganan COVID-19 ini. Baik, di penutup acara ini mungkin ada pesan-pesan Ayahanda untuk masyarakat dan pemirsa GetTalk. Ya, jadi sekarang ini sudah memasuki bulan ke-8 ya, kita menghadapi pandemi ini ya. Nah, sebagai warga yang baik, kemudian sebagai bagian dari bangsa dan negara, ormas menghimbau dan mengajak kepada kita semua, ayo kita ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah ya. Kita tetap disiplin melaksanakan protokol COVID-19 ini. Jangan sekali-kali kita lengah, karena sekali kita lengah
maka pandemi ini akan mengancam banyak orang. Kalau kita misalnya menjaga diri, kemudian kita sudah terjaga, berinteraksi kepada orang lain, kita menjaga diri kita itu adalah untuk kesehatan orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain menjaga dirinya untuk kesehatan kita, ya. Jadi sekali lagi, sembari kita menunggu vaksin yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang jumlahnya besar sekali, ayo bahu-membahu kita terus saling ingatkan, karena tidak ada daya upaya, kekuatan ekonomi kita kan tidak seperti negara-negara lain, apalagi kita, ya. Untung pemerintah daerah menghidupkan kembali UMKM dan IKM, ya. Jadi semua aktivitas berjalan walaupun tidak senormal biasanya, tetapi cukup membantu, ya. Misalnya kita lihat di pasar sudah mulai berjalan menggunakan protokol kesehatan, aktivitas jual beli juga sedang berjalan. Di masjid, kemudian anak-anak mulai ngaji tapi terbatas, tidak boleh lebih dari 50 orang berkumpul dan harus punya jarak. Begitu juga, dan ini proses pembiasaan kita bersama-sama. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan pemerintah kuat menghadapi pandemi ini, dan mudah-mudahan kita tidak masuk di resesi ekonomi lah, ya. Tapi kalaupun misalnya itu kita masuk, ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir tahun depan, ya, Januari 2021 bisa kita kembali hidup sebagaimana biasanya. Apalagi di NTB ini kan kita punya gawe besar 2021 MotoGP, ya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan vaksin bisa juga segera nyampe ke warga NTB, ya. NTB vaksin yang digagas oleh Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih, Linda. Baik, itu sedikit cerita dari Satgas Covid Nahdlatul Wathon tentang penanganan pandemi. Nantikan episode selanjutnya hanya di GetTalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.